Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'alan nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, insan takwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, khatib mewasiatkan, mari bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kehadiran Allah. Usaha maksimal untuk menjalankan segala perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Berjuta nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat hidup Allah lahirkan ke dunia atas izinnya. Nikmat agama dinul Islam sebagai panutan asas hidup kita. Nikmat negeri Indonesia yang subur dan makmur. Nikmat kemerdekaan Indonesia sebagai cita-cita luhur suatu bangsa. Dan nikmat pandai bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena sejatinya banyak orang yang layak bersyukur tapi tidak pandai bersyukur. Sungguh luar biasa. Karena itulah pantas Allah menjelaskan hingga 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang tidak kau dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur di sela-sela umur kita Allah jumpahkan lagi bulan tonggak sejarah kita bangsa Indonesia, bulan Agustus. Bulan sejarah bangsa Indonesia sebagai kilas balik perjuangan para syuhada. Dan ujungnya 17 Agustus sebagai proklamasi Indonesia 75 tahun yang lalu. Jika para syuhada memberikan pengorbanan yang tertinggi dan terbaiknya, pertanyaannya, lantas apa yang harus kita berikan untuk negara kita? Hadirin, sepahit-pahitnya adalah menghormati jasa perjuangan mereka, mengenang dan mendoakan para syuhada yang telah mendahului kita, dan kita mampu untuk mengisi kemerdekaan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah keniscayaan karena Allah berikan kepada kita apa yang kita minta, semua diberikan. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian tidak menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti dan pasti kalian tidak akan bisa menghinggakannya. Surah Ibrahim surah ke-14 ayat 34. Sidang Jumat yang berbahagia, dahulu ada tokoh pendidikan internasional dari Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Sujatmoko, pernah menjadi Rektor Universitas PBB. Beliau pernah berkata, pada zaman akhir di kemudian hari di Indonesia, bahwa alternatif pendidikan terbaik adalah pendidikan pondok pesantren. Dengan catatan, memakai sistem manajemen modern. Secara metode, mengaji tetap memakai sumber salafiyah, kitab-kitab klasik, kitab kuning. Namun dalam hal tata kelola pesantren, selayaknya menggunakan manajemen modern. Pertanyaannya, apa hubungan pendidikan pesantren dengan pola perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita kemerdekaan NKRI? Hadirin, dalam catatan sejarah di Tanah Jawa, yang paling ditakuti oleh kolonial Belanda saat itu adalah para santri dan para pemeluk tarekat. Ada seorang santri yang bernama Abdul Hamid. Beliau adalah penganut tarekat sekaligus santri tulen. Ia lahir di sebuah dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Ia mondok pertama kali di Tegalsari, Jetis Ponorogo, Jawa Timur, berguru kepada Kiai Haji Hasan Basyari. Dalam perjalanan kesantriannya,
Abdul Hamid mengaji beberapa kitab kuning, kitab klasik kepada Kiai Haji Tafzazani Kertosuro. Dia juga mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baydawi Bagelan Jogja. Terakhir, beliau seorang Abdul Hamid mengaji ilmu hikmah kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Magelang, Jawa Tengah. Sidang Jumat yang berbahagia, Abdul Hamid sangat berani dalam berperang melawan kolonial Belanda. Perjuangan mulai dari 1825 sampai 1830. Akhirnya Abdul Hamid wafat dikebumikan di Makassar, Sulawesi Selatan dekat Pantai Losari. Pertanyaannya adalah, siapakah gerangan sebenarnya Abdul Hamid tersebut? Siapakah sosok santri yang pernah ngaji kitab kuning, tafsir Jalalain, dan ilmu hikmah? Hadirin, beliau adalah sosok santri putra Sultan Hamengkubuwono III, yaitu ibundahnya Permaisuri dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Karena keharuman nama beliau di kemudian hari oleh pemerintah Indonesia sebagai tanda kenangan dan tanda besar jasanya mengenang perjuangannya, dibangunlah patung Abdul Hamid yang berpakaian lengkap dengan jubahnya. Kemudian dipasang di alun-alun kota Magelang hingga saat ini. Dia menjadi nama di salah satu kodam Jawa Tengah. Sekali lagi, siapakah gerangan? Dia adalah sosok yang kemudian hari dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Sidang Jumat yang berbahagia, Belanda resah menghadapi perang Diponegoro. Hari-hari waktu berjalan terus, perjuangan yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro bertambah kuat. Sayangnya, banyak orang tidak mengetahui sejarahnya. Kenapa? Karena akibat korban pemutar balikan sejarah. Adapun nama lengkap, gelar beliau adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Untowiryo, Muhtadhor Heru Cokro Sunopati, ing Alogo Sayyidin Pranotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi, Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Subhanallah. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak hanya seorang Pangeran Diponegoro, banyak pahlawan anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Di antaranya di Yogyakarta, Romo Kiai Haji Sulaiman Zainuddin, di kawasan Kalasan Prambanan. Salah satu santrinya bernama Suwardi Suryaningrat. Kemudian Suwardi Suryaningrat ini diangkat oleh pemerintah Indonesia menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Pertanyaannya, siapakah gerangan? Sebenarnya beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Jadi, Ki Hajar Dewantoro adalah sosok santri yang mengaji, murid seorang ulama besar. Sayangnya sekali lagi, sejarah Ki Hajar Dewantoro dalam menekuni pelajaran kitab kuning tentang keislaman dan kitab-kitab lainnya tidak pernah disinggung-singgung di dalam sejarah. Tidak dijelaskan di sekolah-sekolahan, yang diterangkan hanya satu falsafah beliau. Ing ngarso sung tulado, ing matyo mangun karso tutwuri handayani. Itu pun belum utuh. Hadirin, ketika awal Indonesia merdeka, ada seorang Sayyid, warga Kauman Kota Semarang, yang mengajak bangsa kita untuk bersyukur. Dan kemudian beliaulah sosok pencipta lagu syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Siapakah gerangan? Beliau ini dalam pendidikan sekolah dikenal dengan nama H. Mutahar. Pertanyaannya, siapakah gerangan H. Mutahar? Beliau adalah singkatan dari Habib Hussein Mutahar. Nama beliau hanya tertulis H. Mutahar. Sosok warga keturunan pencipta lagu syukur, cicit keturunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masanya, beliau pernah dipercaya oleh pemerintah Indonesia sebagai duta besar untuk Vatikan yang penduduknya mayoritas beragama Katolik. Di Vatikan, Habib Hussein Mutahar tidak larut dengan kondisi dan suasana begitu saja. Malah justru beliau membangun sebuah masjid. Lebih hebatnya lagi, di samping menciptakan lagu syukur, Habib Hussein Mutahar menyusun lagu yang hampir warga Indonesia, rakyat Indonesia hafal adanya. Suatu ketika beliau sedang duduk lalu mendengar azan salat zuhur. Sampai pada kalimat hayya 'alas shalah. Terngiang suara azan di daun telinga beliau.
sehabis sholat berjamaah zuhur masih juga terngiang-ngiang. Akhirnya hatinya terdorong untuk membuat lagu yang cengkoknya mirip azan. Ada S-nya, ada A-nya, ada H-nya. Kemudian pena berjalan terus. Akhirnya tertulislah sebuah bait-bait indah 17 Agustus tahun 45. Sidang Jum'ah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus sadar bahwa peran para ulama, kiai, para sayyid, para habib tidak sedikit di dalam pembinaan patriotisme bangsa. Dalam memperjuangkan negeri kita, NKRI adalah harga mati. Maka ada sebagian orang yang mengatakan dengan sumbang bahwa Islam anti Pancasila. Barangkali maling berteriak maling. Hadirin, apa yang terjadi? Seolah-olah umat Islam anti NKRI. Diciptakanlah dalil-dalil dan skenario untuk menyudutkan ulama, menyudutkan para habib. Dunia sudah terbalik. Sering terjadi maling berteriak maling. Catat baik-baik. Bung Karno ketika mau membaca teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, beliau minta didampingi putra ulama atau kiai besar. Tampillah seorang dari kampung Batu Ampar, Mayakumbu, Sumatera Barat. Siapakah gerangan? Beliau adalah Muhammad Hatta yang merupakan putra ulama besar. Bung Hatta adalah putra Ustadz Ki Haji Jamil, guru Thariqah Naksabandiyah, Khalidiyah. Akhirnya Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sayangnya hadirin, sejarah Bung Hatta yang putra ulama dan putra penganut Thariqah tidak pernah dijelaskan di sekolah-sekolahan. Tidak pernah ditulis di bangku-bangku sekolahan, di buku-buku sekolahan. Yang diterangkan hanya sosok Bapak Koperasi Indonesia. Sungguh naif. Maka menuju masa depan kita, terutama Bapak Ibu yang berpotensi dan berprofesi sebagai pendidik, sampaikanlah pesan indah ini kepada seluruh bangsa Indonesia. Bahwa umat Islam adalah memiliki andil besar di dalam melahirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jelaslah siapakah beliau-beliau di atas tadi. Beliau adalah para pejuang muslim untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari catatan kilas balik sejarah pejuang negeri ini. Pertama, hidup itu adalah merupakan amanah umat. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi lingkungan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia. Dengan tenaga kita, tidak bisa dengan tenaga kita, mungkin dengan finansial kita. Tidak bisa dengan finansial kita, mungkin dengan alam pikir kita. Paling tidak, dengan tenaga tidak mampu, pikiran tidak mampu, finansial tidak mampu, setidaknya jangan mengganggu ketenangan tetangga kita. Itu sudah memberi manfaat bagi lingkungan. Yang kedua, warnailah hidup dengan perjuangan. Perjuangan dan perjuangan itu perlu pengorbanan. Inilah proses sebuah langkah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka fabi ayyi alahi rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang tidak kau dustakan. Maka sepatutnya kita isi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dalam maknai arti sebuah kemerdekaan RI yang tinggal beberapa hari lagi, kita akan mengenang 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita wujudkan lingkungan yang harmoni, hidup dalam perumahan, dalam komplek, ramah, santun, saling asih, asa dan asuh, saling hormat menghormati, saling menghargai, karena kita berasal dari adat istiadat yang berbeda. Orang tidak bisa hidup sendiri tanpa harus berinteraksi dengan tetangga. Karena itulah mari kita saling memberi manfaat kepada sama. Mudah-mudahan dengan sekilas balik sejarah, dengan perjuangan sebagian yang disampaikan tadi, memberikan kesan bahwa Islam bukanlah anti NKRI. Justru lahirnya kemerdekaan Indonesia banyak dipelopori dari generasi-generasi Islam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbi fir warha wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah katsiran kama amara bi taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia,
Pada khutbah yang kedua, mari kita langsung berdoa ke hadirat Allah. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alan nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi lahana antal maqsudana wa ridhaka madrubana. Anta rabbi la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma sya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala khala wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Rabb, Dikau semata segala harapan kami, Dikau semata segala cita-cita kami, Dikau semata segala tujuan hidup dan mati kami. Ampuni segala dosa noda kami, dosa noda orang tua kami. Curahkan kasih sayang-Mu kepadanya, sebagaimana mereka telah menganugerahkan mahkota kasih sayang yang kepada kami ketika kami kecil tiada mengerti hingga kini. Ya Rabb, ampuni orang tua kami, rahmatilah ayah bunda kami, kasih sayangilah mereka ya Allah, baik mereka yang masih hidup bersama kami maupun mereka yang telah mendahului kami. Maafkan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa noda kami, saudara-saudara kami, handa tolan kami, sanak kerabat kami, teman-teman sahabat kami, para guru kami, para kiai kami, para pemimpin bangsa kami, para pejuang kami, para syuhada kami ya Allah, baik mereka yang telah mendahului kami maupun mereka yang masih bersama kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, dengan anugerah-Mu, kemurahan-Mu dan zat maha agung-Mu ya Allah, pada kesempatan Jumat ini sungguh amat bahagia. Kami seluruh bangsa Indonesia penuh haru dan syahdu mengingat perjuangan kilas balik para perjuang kami bangsa Indonesia. Beberapa hari kemudian kami akan mengingat dan menyaksikan serta memahami tentang mana arti proklamasi kemerdekaan RI yang ke-75. Untuk kesekian kalinya ya Allah, perkenankan kami untuk memanjatkan syukur kehibaan-Mu atas nikmat kemerdekaan ini sebagai komunitas bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bizikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, tunjukkan liku hidup kami semata karena hidayah Al-Quran. Binarkan wajah-wajah kami dengan cahaya-Mu pelita nur Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Jauhkan kami dari derita, musibah, siksa-Mu, bencana-Mu yang tengah berjalan, berkembang di sekitar kami ya Allah. Dengan merambahnya COVID-19 ini ya Allah, angkatlah ya Allah dari negeri kami khususnya dan negeri-negeri Islam lainnya. Allahumma ya Allah, Anta maulana fangsurna. Engkau adalah Tuhan kami ya Allah, maka tolonglah kami ya Allah. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, berikan kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran-Mu ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, berikan kesanggupan kami untuk menghindar kebatilan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Tuhan pencurah kasih dan sayang, taburkan melati-melati wangi dalam rumah tangga kami. Kami selaku orang tua masih banyak khilaf salah kepada keluarga, anak, pasangan hidup kami ya Allah. Kami telador mengenalkan mereka tentang marifatullah, marifatul malaikah, marifatul anbiya, marifatul Quran, marifatul iman, marifatul Islam, marifatul ihsan. Bila keteladoran ini menjadikan sebab tersandungnya doa-doa kami ya Allah, maka lewat majelis Jum'ah ini angkatlah dosa-dosa kami, angkatlah kekhilafan kami, gantikan rahmah bagi kami. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu